Hari ini kita akan membahas materi tentang otoritas jasa keuangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan otoritas jasa keuangan atau OJK. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang mengatur pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Di OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kemudian apa yang menjadi latar belakang pembentukan dari OJK? Pembentukan OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah amanat undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir ini dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Ini mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana di masyarakat. Maka di sini terbentuklah OJK. Yang kedua, perkembangan industri keuangan. Jadi proses globalisasi yang semakin maju dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi, informasi, serta inovasi keuangan ini telah menciptakan industri keuangan kompleks dan dinamis dan saling terkait dengan ditemukan beberapa fasilitas-fasilitas keuangan yang menggunakan teknologi dalam menjalankan transaksinya. Yang ketiga, adanya konglomerasi lembaga jasa keuangan. Nah, apa nih yang dimaksud dengan konglomerasi di sini? Jadi, saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar di sini memiliki beberapa anak perusahaan bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya. Nah, itu yang disebut konglomerasi. Nah, contohnya adalah misalnya sebuah bank di sini bukan hanya bergerak di bidang penyaluran dan penyimpan dana masyarakat saja, tetapi bank ini biasanya mempunyai anak perusahaan dalam bentuk misalnya asuransi, kemudian ada perusahaan sekuritas, kemudian ada biaya pembiayaan atau leasing, kemudian ada dana pensiun. Nah, konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan. Maka di sini perlu diawasi supaya nanti pengawasannya tidak terjadi kerancuan di sini dan mudah untuk mengawasi semua kegiatan-kegiatan anak perusahaan yang di bawah perusahaan besar tadi. Yang keempat adalah perlindungan konsumen. Permasalahan di industri jasa keuangan ini semakin beragam, antara lain dengan meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan. Di sini mendorong perlunya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum. Yang keempat adalah koordinasi lintas sektoral. Yang dimaksud di sini adalah restrukturisasi organisasi sistem pengaturan dan pengawasan keuangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan koordinasi pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan di Indonesia ini menjadi lebih mudah dan sederhana. OJK bersama dengan Menteri Keuangan, kemudian Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Keuangan atau Lembaga Penjamin Simpanan LPS dapat melakukan koordinasi lintas sektoral secara cepat dan tanggap dalam menangani misalnya berbagai masalah di sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan OJK akan mempermudah koordinasi lintas sektoral dalam hal apa? Ini terjadi krisis keuangan yang berpotensi sistematik
Koordinasi lintas sektoral yang semakin baik diharapkan dapat mendorong harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, sektor jasa keuangan yang semakin terpadu, saling mendukung dan saling menjaga kestabilan sistem jasa keuangan di Indonesia. Nah, sekarang apa sih tujuan dibentuk OJK ini? Nah, tujuannya yang pertama, supaya keseluruhan kegiatan dalam sistem keuangan ini bisa terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga, tujuannya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkaitan dengan tujuan yang ketiga tadi, yaitu tindakan yang diambil OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat antara lain adalah memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat mengenai karakteristik layanan dan produk sektor jasa keuangan. Kemudian, apabila lembaga jasa keuangan atau LJK ini berpotensi merugikan masyarakat, maka OJK dapat menghentikan kegiatannya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan atau peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan, OJK ini dapat melakukan tindakan lain yang dianggap perlu apabila lembaga keuangan yang di bawah pengawasan ini melakukan pelanggaran atau mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, misalnya dengan menghentikan semua kegiatan operasional. Fungsi dan tugas OJK. Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa hal. Yang pertama, mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kemudian mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau leasing, dan lembaga jasa keuangan lain. Kemudian selain fungsi dan tugas OJK, OJK juga mempunyai wewenang. Nah, wewenang ini dibagi menjadi dua nanti. Yang pertama adalah wewenang pengaturan OJK. Nah, apa saja wewenang pengaturan OJK? Yang menetapkan yang pertama peraturan layanan Undang-Undang OJK, kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai pengawasan, menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Kemudian wewenang pengawasan OJK dalam menetapkan. Kemudian wewenang pengawasan OJK. Kalau yang pertama tadi adalah wewenang pengaturan, kemudian di sini wewenang pengawasan, yaitu menetapkan, melakukan pengawasan, perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non-bank atau IKNB. Kemudian memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan persetujuan atau menetapkan pembubaran lembaga keuangan. Kemudian memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter serta menetapkan sanksi administratif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengelola statuter? Pengelola statuter ini adalah pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Ini berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh OJK. Nah, terkait dengan edukasi perlindungan konsumen, jadi OJK ini memiliki kewenangan lagi. Yang pertama di sini melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Kemudian pelayanan pengaduan konsumen. Kemudian pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan masyarakat. Oke, itu saja materi kali ini. Sampai ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih.